Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini kembali lagi dengan Bu Ica, dan tentunya kita pada kesempatan ini kita belajar lagi tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu nih menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya kita diberikan kelancaran dalam menyerap ilmu pengetahuan dari Bu Ica. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum mulai, ayo dong kita siapkan dulu nih buku catatan dan juga pulpennya. Jadi ketika ibu menjelaskan, ketika kalian mendapatkan hal-hal yang penting, silahkan untuk dicatat. Nah, sekarang sebelum memulai Nah, sekarang ibu mau mengingatkan kembali nih tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, masih ingat ya kemarin kita membahas tentang sungai yang kotor. Artinya kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air. Nah, kalau di buku paket kalian itu ada lagi tuh, selain pencemaran air ada pencemaran tanah dan juga ada pencemaran udara. Nah, terus ternyata seiring berjalannya penelitian, ternyata pencemaran itu bukan hanya ada 3 topik ini saja, namun ternyata pencemaran itu juga ada pencemaran cahaya dan juga ada pencemaran suara. Mungkin kalau kita mendengar tentang pencemaran tanah, kita sudah terbayangkan bagaimana tanah itu rusak gitu kan, atau pencemaran udara, bagaimana udara itu pun penuh dengan polusi udara. Tapi kalau pencemaran cahaya, apa ya yang ada di pikiran kita? Atau ketika kita mendengarkan tentang pencemaran suara, apa ya? Nah, untuk contoh simpelnya untuk pencemaran cahaya, ibu mau nanya nih, anak-anak di sini sekarang sudah ini nggak sih, kalau misalnya melihat bintang, apakah kalian masih sering nih melihat bintang? Jarang ya? Oke, jarang melihat bintang. Nah, bintang itu kan dia sifatnya seperti matahari, dia mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, bintang itu kan letaknya kita lihat biasanya di langit kita. Ternyata udah nggak kelihatan. Kenapa? Nah, ternyata lampu-lampu yang ada di perkotaan itu cahayanya itu sudah melampaui batas yang wajar. Jadi bintang-bintang kita, cahaya bintang-bintang kita jadi tidak terlalu kelihatan karena dia kalah dengan cahaya-cahaya yang ada di kota, seperti itu. Nah, kecuali nih anak-anak sudah melihat bintang-bintang, biasanya dia ada di pedesaan, tapi kalau di perkotaan biasanya tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu nampak. Tapi kalau kita ke desa biasanya masih kelihatan. Kenapa? Karena biasanya di pedesaan masih jarang sekali lampu-lampu yang nyalanya itu terang gitu. Nah, sekarang pencemaran suara. Gimana sih pencemaran suara? Jadi kebisingan itu termasuk dari pencemaran suara. Nah, jadi apa aja sih yang tergolong dengan pencemaran suara? Misal nih, anak-anak rumahnya itu ternyata dekat dengan pabrik apa misalnya gitu kan. Misalnya dekat dengan pabrik misalnya dengan pabrik kosmetik atau pabrik apa ya lah. Misalnya nih rumah anak-anak sekalian itu tuh dekat dengan misalnya pabrik tahu gitu atau pabrik tempe. Nah, ternyata mesin-mesinnya itu mengganggu warga-warga sekitar karena misalnya pabriknya itu terlalu berisik. Nah, suara yang terlalu berisik itu ketika dia sudah mengganggu warga, maka itu dikategorikan sebagai pencemaran suara. Makanya biasanya ketika ada pelaku usaha yang mendirikan sebuah usaha, biasanya dia meminta izin terlebih dahulu. Dia melihat apakah usaha itu entah limbahnya kah atau suaranya itu berapa nih jaraknya sama penduduk biar tidak mengganggu penduduk sekalian. Seperti itu. Nah, itu dia pengantar tentang pencemaran lingkungan. Clear ya tadi tentang pencemaran lingkungan. Oke, nah sekarang ibu ingin menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anak. Nah, oke. Apa yang kalian lihat di dalam gambar tadi?
sebuah tanah ya. Nah, gimana sih kondisi tanah yang kalian lihat tadi? Apakah tanah itu kondisinya baik atau justru tanah tadi kondisinya kurang baik? Kurang baik ya. Kenapa? Kenapa kurang baik? Karena bentuknya itu retak, tanahnya tuh kering gitu. Nah, kalau tanah kering itu, apakah tanah itu bisa digunakan untuk menanam tanaman atau membuat apapun di sana atau berkegiatan apapun? Apakah bisa atau memungkinkan? Kurang ya. Nah, jadi kalau misalnya tanah itu kering, tanah itu kering, kerontang, itu pasti nutrisinya juga tidak ada gitu. Tanahnya pasti juga nggak gembur, sehingga susah nih untuk kita berkegiatan di tanah tersebut. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang tanah, nah artinya pada kesempatan kali ini Bu Ica ingin membahas tentang pencemaran pada tanah. Nah, sekarang sudah kita cerita-cerita nih kan tadi tentang tanah dan juga pencemaran. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua untuk menuliskan tuh di bukunya masing-masing apa itu pencemaran tanah. Oke, baik, Ibu beri waktu sebentar untuk menuliskan jawabannya. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi kita hari ini akan membahas tentang pencemaran tanah. Apa sih itu pencemaran tanah? Jadi pencemaran tanah adalah dimana keadaannya itu tanah kita itu terkontaminasi atau masuk gitu benda-benda atau bahan kimia yang merubah lingkungan alami di suatu pertanahan itu. Jadi dia sudah tidak berbentuk tanah yang alami, misal tanah yang gembur, yang kaya akan nitrogen, nutrien untuk tanah, tapi dia sudah terkontaminasi sama mungkin limbah gitu, atau mungkin dia jadi kering, kadar airnya juga menurun, atau dia jadi asam. Nah, itulah yang kita sebut dengan pencemaran tanah. Nah, sekarang pencemaran tanah itu berasal dari mana aja sih? Nah, sekarang kita bahas tentang pencemaran tanahnya. Nah, jadi untuk pencemaran tanah, yang pertama nih, dia berasal dari limbah domestik. Nah, sekarang limbah domestik itu seperti apa, Bu? Nah, limbah domestik itu tuh biasanya dia berasal dari pemukiman penduduk. Jadi misalnya ada penduduk yang buang sampah misalnya sembarangan di tanah plastik gitu kan, atau penduduk itu mencuci pakaian atau mencuci piring dan langsung itu deterjennya turun ke tanah. Nah, hal itu tuh biasanya akan membuat tanah kita menjadi kurang baik kondisinya. Dan sampah plastik nih, misalnya sampah plastik juga karena dia terlalu lama di dalam tanah, sementara sampah plastik sendiri yang kita ketahui dia sangat sulit sekali untuk diuraikan. Ketika dia sudah terlalu lama di tanah, maka tanah itu jadi kondisinya jadi kurang subur tuh. Nah, selain sampah plastik, kalau sampah organik gimana, Bu? Nih misalnya ada sayur atau buah yang busuk, gimana, Bu? Apakah hanya sampah plastik yang bisa mencemari tanah? Oh, tentunya tidak. Sampah organik juga bisa mencemari tanah kalau misalnya kondisinya di ambang atau di luar batas wajar. Kalau misalnya dia hanya membusuk gitu kan, mungkin tidak terlalu berpengaruh karena sampah organik itu mudah untuk diuraikan. Tapi kalau misalnya dia busuk ya, dia juga pasti mengeluarkan gas tuh. Nah, disitulah sampah organik jadi juga menjadi berbahaya. Makanya sekarang sudah banyak kan, biasanya sampah organik ada yang dibuat kompos, ada yang dibuat ekoenzim, dibuat pupuk cair, atau dibuat pestisida alami. Nah, banyak sekarang sudah banyak bertebaran di mana-mana cara mengolah sampah organik yang benar. Dan sampah plastik ataupun sampah yang anorganik pun juga sudah banyak. Mungkin di mata pelajaran prakarya juga akan diajarkan tuh oleh gurunya gimana cara kita merecycle atau mengolah kembali sampah yang non organik. Oke, nah jadi untuk limbah domestik ya, tadi di sini kita ada sampah organik, ada juga yang non organik, dan juga mungkin deterjen ya, gitu-gitulah ya. Nah, sekarang
kita lanjut. Nah, jadi selanjutnya di sini ada limbah industri. Nah, dari mana sih datangnya limbah industri? Nah, jadi limbah industri itu biasanya kita dapatkan di antara pabrik-pabrik, misalnya ada pabrik popok atau pabrik kapas gitu kan, yang mereka tentunya membuat kapas-kapas itu menjadi putih, menjadi bersih dan lain-lain. Dan bisa jadi mereka juga memakai beberapa zat gitu kan, yang sisanya itu adalah sebuah limbah yang mengandung logam berat, misalnya contohnya ada merkuri gitu kan, atau ada timbal. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya, atau limbah-limbah itu kan yang kurang baik nih untuk kita, untuk terpapar ke kita. Nah, padahal misalnya nih ada beberapa tanaman yang tanaman itu senang, atau tanaman itu bisa menyerap limbah, contohnya tuh seperti kangkung. Nah, kangkung itu dia bisa menyerap logam berat. Nah, ketika tanah itu ditumbuhi kangkung, ternyata kangkungnya itu mengandung logam, dan logam itu kita makan, dan pasti kita juga akan terkontaminasi oleh logam-logam itu, dan itu pasti kurang baik untuk kesehatan karena itu adalah benda asing di tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah limbah pertanian. Jadi limbah pertanian itu seperti apa? Oh, ternyata pertanian itu ada limbahnya ya, Bu. Nah, iya, ternyata pertanian itu punya limbah. Apa aja sih yang termasuk limbah pertanian? Nah, biasanya nih petani-petani kita itu menggunakan yang namanya pestisida, menggunakan herbisida, atau menggunakan pupuk. Nah, ternyata kalau kita flashback lagi kepada gambar yang sudah pertama kita lihat, tanah-tanah yang ada itu kan dia bengkang, tanahnya itu kering. Kenapa? Nah, kebanyakan tanah-tanah yang kering itu biasanya dia sudah terlalu banyak dipupuk, dan pupuk itu adalah pupuk kimia yang mengganggu stabilitas mikroorganisme di tanah, yang dimana organisme tersebut sebenarnya akan membuat tanah kita menjadi gembur. Tapi karena kita pupuk, organisme tersebut bisa mati, dan nutrien di dalam tanah juga pasti tidak akan sehat dan tidak akan stay di tanah itu. Makanya limbah pertanian itu seperti pestisida yang berlebihan, pupuk yang dipakai juga berlebihan, maka hal itu akan membuat tanah kita menjadi kurang subur. Nah, salah satunya gimana sih, Bu? Ya bisa disiram secara berkala tanahnya, atau biasanya nih habis dipakai untuk bertani misalnya tanah itu, karena bertani pasti pakai pestisida, pas pakai pupuk gitu kan untuk beras, untuk benih-benih kita, benih-benih beras gitu. Nah, kita bisa menanam tanah tersebut dengan kacang. Oke, nah kenapa biasanya ada petani yang seling-seling kan, ada yang menanam padi gitu kan, tapi nanti mereka juga akan menanam kacang. Kenapa? Nah, karena sudah ada penelitiannya bahwa kacang itu akan mengikat nitrogen di dalam tanah, sehingga tanah itu akan menjadi subur setelah kita tanami kacang. Nah, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian, dan pertanyaan ini wajib untuk dijawab dan dicatat di buku catatannya masing-masing. Oke, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan bagaimana bahaya pencemaran pada tanah. Itu soal nomor 1. Dan soal nomor 2 adalah siapa saja sih orang yang, atau siapa saja sih pihak yang merasakan kerugian dari pencemaran tanah. Oke, silahkan dikerjakan, dan berakhirlah materi dari Ibu pada kesempatan kali ini. Silahkan diselesaikan tugasnya. Dari Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.